Jumpa lagi di hari ini teman-teman, saudara-saudari semua. Terima kasih bagi Anda yang menyimak ya. Biarlah kembali saya hanya mengingatkan diri Anda yang memang mau diingatkan. Biarlah kita selalu memuji Tuhan, berterima kasih atas hari ini, atas kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah iman saya dan iman Anda terus bertumbuh melalui suka dan duka ya. Suka dan duka membuat kita bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita juga bertumbuh menjadi mengerti bagaimana saya dan Anda adalah anak-anak tebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Mazmur pasal yang keempat, saudara. Saya akan bacakan mulai dari ayat pertama yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, kita diberikan contoh yang baik. Kita diberikan pengajaran yang baik. Apabila saya dan Anda berdoa, jangan berdoa bagaikan orang sombong. Jangan berdoa bagaikan Tuhan itu harus menjawab kita sesuai dengan kemauan kita. Tetapi berdoalah dengan hati yang memang berseru untuk dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita banyak melakukan kesalahan. Anda hitung aja hari ini saudara atau besok ya. Anda catat berapa banyak Anda berdosa. Oleh karena itu, kembali, kalau kita berdoa, ucapkanlah syukur dan mintalah belas kasihan Tuhan. Mintalah pengampunan Tuhan, agar Tuhan juga boleh menjawab doa-doa kita. Biarlah Tuhan yang membenarkan kita. Biarlah Tuhan yang melayakkan kita, agar Tuhan sendiri boleh menjawab segala seruan doa saya dan Anda. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Doa yang bukan sesuai dengan daging kita. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Tuhan adalah pelepas dari penderitaan saya dan Anda. Kalau kita mau berserah terlebih dahulu, terlebih daripada itu saudara, Tuhan itu penuh dengan kasih. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia, mencari kebohongan ya. Si pemazmur itu dimusuhi oleh banyak orang yang memang menjelek-jelekkan dia, ingin menghancurkan dia, dan sebenarnya itu semua adalah kesia-siaan. Sebagai orang Kristen, kalau kita dimusuhi karena kita hidup di dalam Tuhan, saudara, yang memusuhi kita sebetulnya adalah kesia-siaan. Tetapi juga sebagai orang Kristen, jangan Anda yang melakukan hidup kesia-siaan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Hati-hati ya, dengan kemarahan kita. Biarlah itu Anda bawa berbicara dengan Tuhan. Segala unek-unek, segala perasaan yang membuat Anda marah, serahkan kepada Tuhan, agar pada akhirnya Anda dan saya tidak berdosa karena kita terbawa oleh emosi kita di dalam kemarahan kita. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang merasa tidak perlu memberikan persembahan. Persembahan itu sebetulnya adalah ucapan syukur kita.
kita mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan yang saya dan Anda berikan itu juga menjadi refleksi sebetulnya seberapa banyak kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kalau ada orang yang mengejek, yang menganggap Anda bahwa Tuhan itu tidak akan menunjukkan dirinya kepada Anda, saudara, tetapi kalau Anda tahu Anda berjalan benar di hadapan Tuhan, Anda meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan akan menyinari wajah Anda. Tuhan akan menyinari wajah orang-orang yang hidupnya berkenan, bersandar, bergantung pada Tuhan, meskipun dicemooh dan dianggap oleh orang lain bahwa Tuhan tidak akan menghampiri kita. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Sukacita kita bukan karena gandum dan anggur yang melimpah seperti yang dinikmati oleh orang-orang duniawi. Sukacita kita miliki karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu selalu baik. Dan kita telah merasakan kebaikan Tuhan. Bukan karena hal-hal yang duniawi itu yang membuat kita bersukacita, tetapi karena hal-hal yang surgawi, yang kekal itu, sukacita ada pada kita senantiasa. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tuhan adalah keselamatan kita saudara, keselamatan saya, keselamatan Anda. Yang meskipun banyak hal yang kita hadapi, serahkan pada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita pun bisa mendapat kelegaan. Anda bisa tidur dengan nyenyak meskipun dihadapkan dengan permasalahan yang besar. Karena apa? Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan Yesus memberkati.